warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Miftah Zahratus Syifa sebagai pembicara pertama pada tim oposisi di mosi perdebatan hari ini adalah dekriminalisasi terhadap kejahatan tanpa korban adalah istilah yang mengacu pada tindakan ilegal yang tidak melibatkan penderitaan secara langsung pada orang lain atau melibatkan pelaku dan korban yang saling menyetujui, contohnya termasuk perjudian, penggunaan narkoba, dan juga prostitusi. Dalam konteks ini, negara menganggap bahwa meski tidak ada individu tertentu yang menjadi korban secara langsung, tindakan tersebut berdampak buruk terhadap tatanan sosial, moral publik, kesehatan masyarakat, dan juga keamanan sosial. Karena itu, hukum tetap diberlakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. Meskipun tindakan seperti narkoba, prostitusi, dan juga perjudian disebut sebagai kejahatan tanpa korban, realitasnya menunjukkan dampak luas terhadap masyarakat, bukan hanya pelaku. Dekriminalisasi mungkin tampak sebagai solusi yang manusiawi, namun bisa menjadi jalan pintas yang mengabaikan dampak jangka panjang, nilai moral, dan stabilitas sosial. Negara tetap memiliki kewajiban melindungi warganya dari resiko dan ketidakadilan yang muncul bahkan dari tindakan yang bersifat suka sama suka. Lalu menurut pendapat yang dikemukakan oleh tim pro mengatakan bahwa SKCK akan terpengaruh. Memang SKCK adalah catatan penting, namun justru ini berfungsi sebagai peringatan sosial. Jika seseorang punya riwayat kriminal karena narkoba atau prostitusi, masyarakat berhak tahu karena itu bisa menunjukkan potensi resiko sosial. Lalu tindakan bukan dari rasionalitas, melainkan tekanan lingkungan. Justru karena itu, tindakan tersebut perlu ditekan lewat hukum, bukan dilegalkan. Jika karena tekanan lingkungan, orang melakukan narkoba atau prostitusi, maka pendekatan represif dan preventif harus berjalan bersamaan, bukan dilemahkan. Lalu, hukum tidak proporsional dan memperburuk keadaan. Solusinya bukan menghapus hukumnya, tapi reformasi sistem hukum agar lebih manusiawi dan juga adil. Penghapusan total hanya akan membuat ruang abu-abu yang menyulitkan penegakan hukum. Lalu selanjutnya adalah penjara adalah lingkungan yang buruk. Maka perbaiki sistem permasyarakatan, bukan hilangkan hukumnya. Argumentasi ini mengalihkan masalah inti, yaitu adanya pelanggaran yang tetap harus diproses secara hukum. Lalu selanjutnya adalah lebih baik ditolong dan juga diedukasi. Tidak semua pelaku mau berubah hanya dengan edukasi. Pendekatan hukum tetap penting untuk menimbulkan efek jerak sembari membuka ruang rehabilitasi. Lalu tindakan suka sama suka yang bersifat private. Tidak semua tindakan privat seperti bebas dari dampak publik, prostitusi misalnya, erat kaitannya dengan penyebaran penyakit, perdagangan manusia, dan juga eksploitasi. Lalu negara wajib mengatur ini karena penangkapan yang tidak efektif. Kelemahan dalam pelaksanaan hukum bukan alasan untuk menghapus substansi hukumnya. Justru perlu perbaikan sistem penegakan, bukan legalisasi. Lalu kegagalan negara menjangkau aktor. Maka solusinya adalah meningkatkan akses dan intervensi pemerintah, bukan melegalkan perilaku yang merugikan. Lalu tidak perlu SKCK, denda atau hukuman. Tanpa efek hukum, bagaimana negara memberikan pencegahan? Sanksi bukan hanya hukuman, tapi cara negara menjaga moral dan juga ketertiban umum. Lalu lebih baik panti rehabilitasi daripada penjara. Benar, tapi bukan berarti tidak boleh ada hukuman. Hukuman bisa disertai alternatif atau rehabilitatif, bukan penghapusan hukum. Sedangkan panti rehabilitasi dan juga penjara sama saja tidak ada bedanya, sama-sama menghukum pelaku tersebut. Selanjutnya, hukum tidak berasaskan perlindungan dan keadilan. Justru hukum mengatur kejahatan seperti narkoba dan prostitusi dibuat untuk melindungi, termasuk pelaku itu sendiri, dari kerusakan yang lebih besar. Menghapus kriminalisasi kejahatan tanpa korban sama saja mengesampingkan tanggung jawab sosial negara. Tindakan tersebut bukan hanya menyangkut individu, tapi juga berdampak bagi keluarga, komunitas, dan generasi mendatang. Dekriminalisasi bukan solusi utama. Reformasi hukum, pendekatan rehabilitatif, dan penegakan hukum yang manusiawi adalah jalan tengah yang lebih bijak.
Dan di sini saya menyatakan saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan hari ini, yaitu adalah dekriminalisasi terhadap kejahatan tanpa korban adalah istilah yang mengacu pada tindakan ilegal yang tidak melibatkan penderitaan langsung pada orang lain atau melibatkan pelaku dan juga korban yang saling menyetujui, contohnya termasuk perjudian, penggunaan narkoba, dan prostitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.